Halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi informasi mengenai pengeluaran sekaligus budgeting sekaligus anggaran gue ketika nonton konser Red Velvet R2V di Korea Selatan pada bulan April 2023 lalu. Jadi sebagai konteks, gue di Korea dari tanggal 30 April sampai 30 Maret sampai 3 April, jadi total 5 hari 4 malam. Dan gue akan langsung aja lah ya, sambil ngitung, sambil gue jelasin juga pemilihan-pemilihan visa, akomodasi, dan langsung aja ke harganya. Jadi kita langsung ngomongin soal visa. Nah, biaya visa. Karena konteksnya di sini gue udah punya visa Korea Selatan yang single karena pada tahun 2017 gue udah pernah ke sana. Jadi gue punya kesempatan untuk apply visa multiple yang memperbolehkan gue untuk mengunjungi Korea Selatan dalam 5 tahun ke depan secara bebas. Jadi gue bebas bolak-balik tanpa harus bikin visa lagi. Nah, biaya visa multiple ketika itu adalah kita cek biaya visa multiple express adalah 2.242.000. Nah, kenapa gue pilihnya yang express? Karena ketika itu gue tuh tadinya nggak ada niatan mau nonton, karena gue rencananya mau hemat, terus gue mau menahan lah. Tapi karena temen gue yang tinggal di sana menggoda gue secara tidak langsung untuk nonton, akhirnya gue memutuskan untuk nonton dan jadilah mepet. Terus kenapa gue pilih yang express? Karena gue bener-bener mepet banget cuy. Kalau nggak salah kayaknya hamin 2 minggu gue baru bikin visanya. Jadi gue, dan ada kepotong hari raya Nyepi juga, jadi gue memutuskan untuk ya udah deh nggak apa-apa ambil express yang multiple. Toh emang sayangnya konser-konser SM itu pada mepet banget pengumumannya. Kurang dari sebulan cuy pengumuman R2V di Korea Selatan. Tapi alhamdulillah gue ada rezeki, jadi gue bisa nekat untuk nonton ke sana. Nah, karena kalau konser SM tuh suka mepet-mepet, dan gue yakin kayaknya beberapa agensi juga ngasih konser suka mepet-mepet, jadi ya udah ini sebagai referensi buat teman-teman juga, oke? Intinya segini nih, 2.242.000. Tapi seinget gue tuh kalau nggak salah Korea Selatan juga mau ngasih semacam waiver ya untuk Indonesia. Gue nggak tahu persisnya kapan, semoga segera jadi teman-teman tidak perlu bayar visa untuk masuk ke Korea Selatan, dan itu akan tentu menghemat banget uang teman-teman, dan uang visanya bisa teman-teman pakai untuk beli tiket konser atau beli merchandise atau untuk makan dan jajan lainnya di ketika di Korea Selatan. Jadi biaya visa multiple express 2.242.000. Dan harusnya sih kalau misalkan teman-teman baru pertama kali ke Korea, silakan aja apply yang single, karena emang setahu gue mayoritas harus apply lewat single dulu, kecuali teman-teman punya requirement yang bisa membolehkan teman-teman untuk apply visa multiple. Dan soal requirementnya nanti mungkin kita bisa bikin video lainnya, tapi untuk sekarang kita ngomongin konteks dari pengalaman gue dulu. Terus soal tiket pesawat, nah ini juga agak tricky karena sekali lagi kan mepet ya cuy. Setelah gue banding-bandingkan range harga tiket yang mepet itu udah ada dari 8 sampai 10 juta. Tapi mayoritas 8,5 sih. Nah, gue pas itu pilihnya Cathay Pacific yang transitnya di Hong Kong. Kenapa? Karena jam datangnya itu masih sore. Terus harganya juga menurut gue masih oke. Walaupun mahal juga sih, 9.500.000 PP. Soalnya kayak Korean Airlines sama Asiana udah lebih tinggi. Terus Vietnam Airlines berapa ya? Gue nggak pilih ya pas itu ya, sama Singapore Airlines kayaknya agak. Sebenarnya itu juga bisa jadi rekomendasi lainnya selain Cathay, tapi gue akhirnya juga memilih Cathay. Tapi mungkin kalau gue ada kesempatan ke sana lagi, gue akan lebih lihat harga Vietnam Airlines sama Singapore Airlines karena tiketnya cenderung lebih murah, terutama Vietnam Airlines. Tapi ini anggap aja
segini, jadi tidak lebih dari 10 juta. Tapi masih dapat harga yang menurut gue lumayan oke, dan pesawat yang lumayan oke juga. Terus buat teman-teman yang beragama muslim dan mau pilihan makanan halal, teman-teman juga bisa pilih opsi makanan halal di aplikasi Cathay Pacific. Jadi teman-teman langsung aja buka aplikasi Cathay Pacific, terus teman-teman masukin data teman-teman. Kalau emang belum punya akun, langsung daftar dulu, terus masukin data pesawatnya, dan habis itu langsung aja nanti pilih halal food gitu. Itu juga salah satu kelebihan dari full service airline seperti Cathay, Asiana, Korea, Korean Airline, terus ada Garuda Indonesia, Singapore Airline, dan juga Vietnam Airline. Terus kenapa juga gue pilih ini, karena bagasinya juga lumayan. Seingat gue sih masih ada deh, dapat 20-30 kilo gitu. Intinya masih aman banget buat gue, tanpa gue harus perlu beli bagasi lagi. Soalnya kalau misalkan gue ambilnya low cost airline, emang tiket base fare-nya, harga tiket awal itu murah. Cuma ketika kita tambahkan lagi biaya bagasi dan bahkan biaya makanan atau bahkan biaya pilih kursi, itu akan lebih mahal. Atau ya maksudnya nggak bakal semahal ini juga, tapi kadang harganya beda tipis ya. Gue pribadi ya mendingan milih full service langsung karena kayak gue juga beberapa kali dengar pengalaman ada temen gue yang pakai low cost, terus bagasinya terpisah, dan apesnya bagasi dia tuh baru datang 3 hari setelahnya, cuy. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya ada harga, ada kualitas kembali lagi. Tapi temen gue juga ada yang naik low cost, Air Asia gue sebut, dan so far oke-oke aja sih. Jadi balik lagi ke teman-teman semua ya, kalau misalkan low cost ada pilihan Air Asia, Vietjet ya, terus ada Scoot juga. Jadi teman-teman bisa cari dan yang paling cocok juga buat teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tapi ya gue sarankan setidaknya ya prepare lah untuk harga 9,5 juta ini untuk pesawat yang mepet. Emang suka mepet-mepet nih konser. Oke, terus selanjutnya adalah akomodasi. Sekali lagi, ini mepet ya cuy. Jadi ya kalau misalkan tinggi, harap maklum. Makanya ini ada video ini nih untuk mempersiapkan pengeluaran teman-teman ketika nanti idol favorit atau penyanyi favoritnya udah keluar tanggal. Jadi teman-teman bisa siap-siap nih. Oh iya, gue harus nyiapin duit segini. Untuk akomodasi gue per malam kurang lebih 1 juta. Dan karena gue 4 malam jadi totalnya 4 juta rupiah. Nah, sebenarnya gue nggak persis bayar 4 juta karena gue berdua sama teman gue. Jadi teman gue tinggal di Korea Selatan juga, tapi nggak tinggal di Seoul. Terus karena di Seoul dia butuh penginapan juga, akhirnya berdua sama gue. Jadi sebenarnya kurang lebih gue bayar 2 juta aja sih. Nah makanya kalau misalkan teman-teman mungkin punya teman fandom yang ramean, itu bisa banget patungan, terus cari kamar. Kalau misalkan teman-teman nyaman yang kamar mandi luar, silakan yang sharing. Tapi kalau misalkan ramean, bisa ramean terus nemu yang kamar mandi dalam, terus tempat tidur bisa berempat atau bahkan berlima, sok aja pesen yang itu. Karena menurut gue bisa ditekan banget, makin ditekan pengeluarannya. Karena gue aja masih dapet, jadinya gue per orang 500.000 dengan kamar yang sangat nyaman, ada meja makan. Emang kamarnya agak love hotel gitu sih, tapi ya kalau masih nyaman ya terus kenapa. Terus TV-nya juga smart TV. Kamar mandinya meskipun emang kayak nggak terlalu rapet pintunya, namanya juga love hotel, tapi ada bathtub dan bersih. Terus juga ada teko, jadi gue bisa bikin sarapan dengan mudah. Kayak gue tinggal ke CU atau convenience store terdekat, terus gue tinggal tinggal ngerebus dari teko. Jadi menurut gue sangat convenient. Tapi emang agak jauh karena pas itu gue di daerah Dongdaemun. Jadi kurang lebih ke KS Podom yang menjadi venue Red Velvet konser itu ya sejam lah kurang lebih. Tapi that's fine, that's okay still. Jadi balik lagi ke lokasi, waktu, dan tempat. Tapi menurut gue
2 juta tuh masih bisa dapat banget. Oke? Dan gue sarannya sih so far gue nyari di booking.com untuk Korea Selatan ya. Booking atau Agoda it's fine lah buat gue ya. Untuk kaum yang mendang-mending yang cukup menekan akomodasi, dana di akomodasi itu biasanya dari website itu gue nyarinya. Oke, terus makan dan transportasi. Nah ini sebenarnya sangat tergantung dengan teman-teman ya. Cuma karena gue pribadi sangat menggunakan kita langsung zoom ya. Sangat menggunakan kereta dan bus. Ketika gue di Indonesia pun gue juga pakai kereta dan bus. Ya kecuali nggak ada jalur kereta, gue naik Grab atau Gojek atau ojek online lainnya. Jadi gue juga di Korea atau di negara lain pun gue akan pakai transportasi umum, terutama kenapa? Karena mahal kalau naik taksi, gue mendingan buat bayar yang lain, masih kau menang mending lah gue sebenarnya. Terus gue bisa bilang untuk makan dan transportasi ini buat teman-teman untuk setidaknya prepare 600.000 per hari. Jadi total kali 5, kalau emang 5 hari juga kayak gue, kurang lebih 3 juta rupiah. Gimana perhitungannya? Kita breakdown dari 600.000 ini. Jadi kurang lebih tuh makan di Korea ya bisa dibilang sekitar 150.000 ya. Untuk satu porsi. Ini harga atas aja sih sebenarnya, bukan harga atas, harga rata-rata aja. Jadi karena makan 150.000 kali 3, terus transportasi karena gue juga nggak rutenya juga nggak banyak, dan untungnya kalau di Korea Selatan itu setiap ngetap, terus misalkan dari kereta terus transit ke bus terus naik kereta mulu, itu ada pengurangan saldo. Dan sekali tap setahu gue itu kurang lebih ya kayak 20.000 apa. Jadi ya masih oke lah. Jadi 150.000 untuk per hari gitu. Cuma ini sebenarnya gue nggak sebanyak ini nih makannya, gue nggak 150.000. Gue tuh biasanya malah kalau makan sarapan paling gue makan biskuit yang harganya total ya bisa dibilang 50.000 lah sama susu. Terus makan siang agak mahal dikit. Malah nggak semahal itu karena gue pas lagi di sana tuh sering banget makan di convenience store yang harganya tuh 40.000 sampai 60.000. Ya anggap aja gue makan 70.000 dah sama aquanya. Jadi lihat tuh total masih 120.000. Dah baru makan malam. Biasanya gue makan malam tuh yang di restoran, kayak gue mau sekalian kuliner juga kan. Nah ini agak mahal, bisa dibilang ya mungkin 150.000 ya. Jadi sebenarnya kalau di total 120, 270.000. Ya kan lumayan kan sebenarnya, tapi ya sebagai untuk biaya jaga-jaga aja, takutnya porsi teman-teman gede, apalagi porsi Korea tuh gede banget cuy. Gue siang aja tuh makan bisa tahan buat malam, jadi malam tuh kadang buat snack juga. Jadi menyesuaikan perut teman-teman, cuma menurut gue 600.000 untuk makan dan transport itu cukup banget sih. Tapi ya balik lagi ke porsi teman-teman, dan ini masih di luar dari harga oleh-oleh atau merch yang teman-teman mau beli. Terus next, gue ngomongin soal harga tiket konser. Tiket konser RV. Nah, ini nih. Gue beli untuk 2 hari, jadi 2 tiket. Kurang lebih harganya tuh 157.000 won, jadi kurang lebih ya gue langsung bulatkan 2 juta kali 2 sama dengan 4 juta untuk 2 hari ya guys. Dan mau di floor mau di atas ya harganya sama 157.000. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya yang deket kursinya, karena gue pasti juga mepet jadi kursi gue masih jauh unfortunately, teman gue tuh bisa dapat duduk yang dekat tapi dia bayar membership Red Velvet juga. Jadi ya anggap aja membership Red Velvet itu 1 juta deh. Jadi ya teman-teman kurang lebih bayar 5 juta untuk kursi yang oke. Cuma buat gue pun lantai 3 tuh masih oke banget. Jadi masih worth it banget. Apalagi kalau ini konser pertama. Tapi ya udah deh, let's say 5 juta rupiah.
Jadi kurang lebih sehari teman-teman tuh bayar 2,5 juta untuk tiket teman-teman. Yang mana menurut gue masih worth it banget. Apalagi kayak konser Jakarta aja harga satu tiket bisa paling tinggi mencapai 3,5 bahkan hampir 4 juta. Jadi menurut gue harga ini masih oke banget. Oke? Terus next kita ngomongin soal ongkos bus atau kereta untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena gue konteksnya dari daerah Jabodetabek, jadi emang nggak terlalu jauh juga sih untuk ke Suta. Kayak misalkan gue naik Damri atau Hiba Utama atau layanan lain, itu bahkan PP tuh cuma 70.000 cuy. Kali 2. Jadi 140.000. Tambah ya Grab misalkan 15.000 karena gue juga nggak terlalu jauh juga dari pool Damri-nya, total 30.000. Jadi gue tuh sebenarnya bisa ngeluarin cuma sekitar 170.000 untuk ongkos ke bandara. Tapi sayangnya kadang tuh Hiba Utama tuh suka rese atau Damri jadwalnya kayak nggak jelas. Sekarang kayak sejam tapi kayak kita nggak dikasih tau kalau busnya udah dateng. Jadi gue pernah tuh kelewatan, kesel banget gue kelewatan, dan akhirnya gue mau nggak mau harus pesen taksi. Nah kalau emang ternyata situasinya seperti itu atau teman-teman maunya naik taksi, ya mungkin disesuaikan dengan jarak dari rumah teman-teman ke bandara kali ya. Coba ya gue mungkin bisa bilang prepare aja deh 500.000 untuk biaya-biaya tidak terduga seperti itu gitu. Jadi gue bisa total nih, total adalah kita harus manual nih 2 juta visa ke sini, jadi 11 juta 742.000. Wait, ganggu aja nih. Terus akomodasi, let's say ya kalau sendiri deh, ya udah kita hitungannya sendiri karena semakin tinggi biaya yang kita prediksi semakin enak buat kita juga kan untuk jaga-jaga gitu. Oh ya, gue lupa nambahin oleh-oleh BTW, tapi itu nanti aja. Ini yang wajib-wajibnya dulu. Terus ini jadi 1,15 juta 742.000. Sorry. Kita hapus 15.742. Oke. Terus tambah makan dan transport berarti berapa tuh total? 18.742.000. Oke. Terus tiket konser 5.023.742 dan ongkos bus nah 28.742.000 atau ya kurang lebih segini. Kita langsung new page, dari berapa? 28.742.000. Ini ya guys, ini kurang lebih harga gue, atau sebenarnya lebih tepatnya 26 juta sih. Karena gue kan berdua, jadi gue bisa ngurangin di bagian makan. Dan gue juga nggak pakai special membership, jadi gue ya 25.742.000 deh. Itu kurang lebih ya guys. Tapi menurut gue sih amannya sedia uang 30 juta karena teman-teman mungkin mau beli merchandise, yang mana merchandise-nya juga lumayan murah hitungannya daripada ketika kita beli merchandise terus dikirim ke Indo, jadi lumayan banget. Atau ini ada solusi satu lagi nih, biar teman-teman mungkin mau lebih menambah penghasilan tambahan. Jadi ya inilah just tip guys. Teman-teman gue tuh ada beberapa yang just tip dan itu lumayan banget lah untuk menambah biaya mereka selama di Korea Selatan. Entah just tip merchandise, entah just tip make up, entah just tip baju, apapun itu deh. Karena kan banyak tuh kayaknya di Indonesia yang pakai produk Korea. Jadi ini bisa jadi pilihan juga buat teman-teman. Jadi teman-teman juga harus belajar juga untuk ngitung-ngitung. Dan ini juga alasan kenapa teman-teman harus pakai full service airlines, karena kan bagasinya biasanya gede. Jadi lebih enak untuk masukin barang yang gede, yang suka banyak ini dari just tip gitu. Cuma gue pribadi so far gue bukan tipe orang yang just tip, jadi gue sukanya jalan-jalan aja. Gue nggak mau
ngurusin belanjaan orang lain, dan gue pun juga anaknya bukan tipe yang belanja banget. Gue kayak ke Hongdae itu suka pusing, aduh rame banget gitu. Jadi ya balik lagi ke pilihan teman-teman. Oke? Emang agak menyebalkan ya, harganya kayak lumayan, harganya tinggi. Bisa dibilang ya 6 kali UMR Jakarta. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman punya rezeki. Gue pun juga insya Allah ada rezeki lain, jadi bisa nonton lagi di Korea Selatan. Gitu deh. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ke kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa bikin video baru berdasarkan komentar teman-teman. Ya, we'll see. Sekian dan sampai jumpa. Dadah.